إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi tinggal menghitung hari kita akan kedatangan dengan sebuah tamu yang agung, dirindukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan jauh-jauh hari zaman rahmatullah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa berumur panjang sampai nanti datangnya bulan Ramadan. Kita meminta kepada Allah kesehatan, rahmat, berkah, agar nantinya bisa kita semuanya memanfaatkan bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Karena kita ketahui zaman rahmatullah, umur ini tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Kita tidak pernah mengetahui zaman rahmatullah sampai kapan kita bisa menghirup udara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kam min unasin, betapa banyak manusia yang mungkin tadi pagi bersama dengan kita di masjid ini beribadah, salat 5 waktu bersama dengan kita. Namun boleh jadi sebentar malam ini dia telah menemui ketetapannya, yaitu kematian lebih mendahulunya, dan itu adalah merupakan sebuah kepastian yang pasti terjadi di tengah-tengah umat manusia. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagai nasihat buat anak pribadi dan antum semuanya, apapun ibadah yang kita lakukan, hendaknya senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Jalla wa Ala tidak memerintahkan kita beribadah kepadanya kecuali mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan manusia tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, melainkan mereka mengikhlaskan ini ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya ibadah itu ada 2. Yang pertama, ibadah harus dibangun dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua,
ibadah harus dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini menunjukkan jamaah rahmatullah, rukun ibadah itu ada dua, dan tidak akan pernah diterima ibadah kita sampai memenuhi dua rukun ini. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dalam 3 perkara. Sebagian para ulama mengatakan 4 perkara. Yang pertama, mengikuti Nabi SAW dalam perkara akidah. Tidak bisa tidak. Seorang mukmin yang ingin selamat di dunia dan akhirat, maka dia harus membangun akidahnya sebagaimana akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itu harga mati zaman rahmatullah. Tidak boleh seseorang itu akidahnya menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tuti'u tahtadu." Kalau kalian mengikuti Muhammad, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam ayatnya, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Maka barang siapa saja di antara manusia yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di zaman ini zaman rahmatullah banyak manusia yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah. Misalnya zaman rahmatullah, akidah Allah berada di atas langit adalah akidah yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1443 Hijriah yang lalu. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, ini sangat banyak zaman rahmatullah. Bahkan mungkin antum yang mempelajari bahasa Arab, kata ala di situ menunjukkan bahwasanya sesuatu itu bertempat. Adapun kaifiahnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas langit, wallahu a'lam bissawab. Kita hanya diperintah mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sebagaimana kita mengimani Allah berbuat, fa'alu lima yurid. Allah mengatur alam semesta. Namun kalau ditanya bagaimana Allah mengatur alam semesta, apakah sama presiden mengatur rakyatnya? Wallahu a'lam bissawab. Kita hanya diperintah untuk mengimani perkara tersebut. Kemudian datang orang dengan akidah-akidah yang menyimpang, membuat manusia ragu dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sedikit ya tuduhan-tuduhan kepada kita yang berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan Wahabi. Padahal zaman rahmatullah ahli sunnah wal jamaah, mazhab mereka adalah Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini harus ditekankan dalam diri kita. Kemudian zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyinggung sedikit berkaitan dengan tipu daya syaitan atas manusia. Dan ini sangat penting zaman rahmatullah. Sebab syaitan tidak akan pernah membiarkan satupun di antara manusia kecuali mereka tergelincir dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpan dari apa-apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik zaman rahmatullah, permusuhan bangsa syaitan dengan bangsa manusia adalah permusuhan yang abadi sampai datangnya hari kiamat kelak.
Dan ini diawali ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu menyampaikan kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menciptakan satu makhluk lagi sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian para malaikat ketika mereka mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka, maka malaikat kemudian berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan satu makhluk lagi yang akan berbuat kehancuran di dunia ini dan banyak menumpahkan darah? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, dan di antara kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Lihat zaman rahmat Allah, sering kita mendapatkan di dalam Quran maupun hadis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditakwil. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku telah menciptakan Adam dengan tangannya, maka jangan lagi ditakwilkan tangan itu dengan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan tapi tidak sama dengan makhluknya. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu kala, sehingga para ulama ahli sunnah wal jamaah menekankan kepada kita semuanya, dalam perkara nama dan sifat Allah, maka di sana tidak boleh ada takwil, memalingkan nama sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah zahir. Apalagi mencari-cari bagaimana Allah Subhanahu wa taala tangannya, tidak usah. Cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita diperintah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Adam, maka kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fasajadu illa iblis. Maka semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam memberi hormat, bukan sujud dalam rangka beribadah. Ini kita harus luruskan. Jadi sujud, kata sujud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ini, lanjutan ayat yang kita baca, adalah sujud memberi hormat kepada Nabi Adam, bukan sujud dalam rangka ibadah. Karena ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengkabarkan aba wastakbar. Iblis itu bersifat enggan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berlaku sombong. Maka zaman rahmatullah, di antara sifat yang nantinya banyak manusia masuk ke dalam neraka, dua sifat yang menonjol pada diri manusia, yaitu keengganan untuk melaksanakan perintah Allah dan bersikap sombong terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Karena banyak tong itu di luar sana, kalau kita ajak untuk sholat, maka katanya apa tong sambayang. Terlebih lagi kalau kita nanti bulan Ramadan, apa juga itu puasa Ramadan, bulan pacipur-cipuri, dia enggan beribadah kepada Allah. Dan lihat zaman rahmatullah, di antara kaum muslimin yang mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, tapi mereka enggan untuk beribadah kepada Allah. Mereka malas beribadah kepada Allah. Dia merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, sifat yang harus dijauhi adalah takabbur, borro, sombong, tampok. Ini tidak boleh ada dalam diri manusia.
Dan sifat kesombongan itu ada dua yang paling besarnya. Yang pertama ada rabatarul haq, menolak kebenaran, dan termasuk diantaranya malas menerima kebenaran. Hati-hati Ki. Kalau misalnya nanti ada ustaz sampaikan kebenaran, terima saja walaupun pahit. Misalnya zaman rahmatullah, perintah berjenggot. Ini kan sebenarnya isu jenggot ini Masya Allah, di tengah-tengah kita masih ada kaum muslimin, kalau melihat orang jenggot larinya kepada radikal dan terorisme. Ketahuilah zaman rahmatullah, jenggot ini merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah sempurna keimanan kita kepada Allah. Mana poin sumpadeng jidat hitam jidat tak sembayang. Rajin kita melaksanakan umroh tiap tahun, rajin bersedekah, tapi kalau kita menghina jenggot, berbahaya zaman rahmatullah. Bahkan menghina orang berjenggot, bahkan mengata-ngatai orang berjenggot tidak boleh, karena menghina sunnah Nabi SAW sama dengan menghina Allah. Dan menghina Allah adalah sebuah kemunafikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula dengan ayat-ayat Allah. Dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian mengolok-olok perkara tersebut, maka jangan banyak alasan. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka hati-hati dengan sunnah. Jangan kita terpancing dengan media kafir yang ingin menjauhkan kita dari sunnah Nabi SAW. Karena di luar sana zaman rahmatullah, banyak orang-orang munafik yang bekerja sama dengan orang kafir, ingin kaum muslimin satu sama yang lainnya saling curiga. Hati-hati kau Pak Jenggo kah dengan celana cingkrang, apalagi istrinya cadar, teroris injo, radikal. Apatah lagi kalau tertutup, ini juga ikhwan, antum jangan tertutuplah. Bermuamalah dengan manusia, tebarkan senyum dan salam. Setiap kali berjumpa dengan kaum muslimin, antum tahu dia kaum muslimin, beri salam. Karena Nabi SAW menyebutkan hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahum fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan saudaramu, kau tahu dia muslim, beri salam. Ini musibah di antara kita. Kadang kita baku diam dengan saudara kita muslim. Apatah lagi kalau berbeda guru, berbeda tempat pengajian, berbeda pondok. Na'udzubillahi min dzalik. Dari mana akhlak seperti ini? Dan ahli sunnah harus terdepan dalam akhlak yang baik. Dan ciri agama seseorang itu, baik tidaknya agama seseorang itu ada 2. Nabi SAW yang menyebutkan hal tersebut. Yang pertama, zaman rahmatullah, dikatakan seseorang itu baik manakala agamanya baik. Baji sambayana, baji sadakana. Jadi bersedekah zaman rahmatullah. Kalau kita memiliki kemampuan bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan umrah kalau mampu, jangan menunda-nunda. Saya ingatkan kepada kaum muslimin yang punya kemampuan melaksanakan ibadah haji dan umrah, bismillah, niatkan dan berdoa serta usahakan. Jangan menunda-nunda. Sebagian kaum muslimin itu mereka enggan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Satu ada rumahnya, bangun lagi rumahnya yang lainnya. Ada mobilnya, beli lagi mobil. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan seperti ini zaman rahmatullah. Sungguh umrah yang kita laksanakan itu diantara pembuka pintu rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan orang itu bangkrut dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka niatkan. Dan ibadah haji dan umrah itu bukan cuma miliknya orang kaya. Betapa banyak kita saksikan penjual kerupuk. Pernah ada penjual kerupuk yang keuntungannya hanya 20.000 per hari. Dan alhamdulillah Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena dia mengatakan,
Ustaz, saya sudah niatkan dan tekadkan di dalam diri saya, tahun depan atau beberapa tahun ke depan saya harus bisa melaksanakan ibadah dan haji dan umrah. Maka Allah mudahkan baginya. Dan siapa yang senantiasa berjalan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk para jomblo dan jomblowati, jangan menunda pernikahan. Jangan pernah takut dengan menikah, sebab Allah senantiasa memudahkan hamba-hambanya ketika mereka berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya agar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kemudian zaman dirahmati Allah, setan ini, iblis dan bala tentaranya bersumpah di hadapan Allah akan menggoda setiap umat manusia tanpa terkecuali. Siapapun orangnya, mau kiai, mau ustaz, mau penuntut ilmu, maka syaitan akan menggodanya. Ya, termasuk hadis yang kita bacakan tadi, yaitu tak kalah manusia menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan dia telah terjatuh di antara godaan-godaan syaitan, yaitu tak kala dia menjadikan dirinya lebih baik daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia menjadikan akal-akalnya lebih baik dari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak bisa, zaman dirahmati Allah. Maka syaitan bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Syaitan dan iblis kemudian mengatakan, karena engkau ya Rabb telah menetapkan aku di antara termasuk penghuni neraka, maka sungguh saya akan mendatangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan dan kirinya, dan engkau ya Allah tidak akan banyak mendapatkan hambamu itu bersyukur kepadamu. Maka kita akan bahas zaman dirahmati Allah. Singkat. Yang pertama, di antara tipu daya syaitan adalah membuat manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Zaman dirahmati Allah, jalan ini adalah jalan yang paling ampuh untuk menghancurkan anak Adam. Ketika manusia tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti nikmat tersebut berubah menjadi azab. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada manusia, apabila kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Yang kata para ulama, siapa yang ingin dijaga nikmatnya, hendaknya dia memperbanyak bersyukur. Siapa yang ingin menjaga kesehatannya, pandai-pandai dia bersyukur dengan nikmat sehat tersebut. Kan ada orang menjaga kesehatannya dengan minum herbal, minum obat, minum vitamin. Kata para ulama, siapa yang ingin dijaga kesehatannya, maka senantiasalah dia mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita lupa dengan nikmat sehat ini. Kita melihat si fulan beli mobil, kita juga ingin mobil. Seolah-olah nikmat kesehatan itu adalah bukan anugerah yang besar. Kita bisa lihat zaman dirahmati Allah, mungkin ada di tengah-tengah kita saudara-saudara kita, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, depositonya banyak, namun dia sakit-sakitan. Atau boleh jadi di antara manusia, tiba-tiba dia menjadi sakit, padahal di pagi harinya kita lihat dia masih berjalan, karena boleh jadi nikmat sehat tersebut tidak pernah disyukuri. Dan tidak dikatakan seseorang itu bersyukur kecuali 3 perkara. Yang pertama, dia senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Jadi punya kesempatan yang sehat di pagi hari, bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kesehatan ini mahal, terlebih lagi kedokteran itu masuk rumah sakit mahal. Maka pandai-pandai kita bersyukur dengan nikmat tersebut. Moga-moga dengan pandai bersyukur, Allah tambah kesehatan kita, Allah jaga kesehatan kita. Ketika kita di pagi hari bisa berjalan, maka ucapkan Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Itu kalau tetangga aku tidak bisa berjalan, stroke nih. Apa poin?
Itu orang kalau sudah stroke zaman rahmatullah, salah satu penyakit yang susah disembuhkan itu stroke. Butuh proses. Ada stroke ringan, ada stroke setengah. Yang paling bahaya itu ada stroke besar, yaitu ketika aliran otak itu pembuluh darahnya pecah. Ya sebagaimana ada artis kita bisa ketahui, ya habis kemudian jalan-jalan pecah pembuluh darahnya. Ya boleh jadi itu adalah merupakan di antara teguran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu tidak pandai bersyukur, maka Allah akan mengubah nikmat yang dia dapatkan menjadi azab. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah langsung mengatakan, "Inna 'adzabi lasyadid." Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya azabku, kata Allah, itu sangat pedih. Maka boleh jadi kadang ada rumah terbakar, boleh jadi nikmat yang tidak pernah disyukuri. Boleh jadi ada kendaraan yang mogok di jalan karena tidak pernah pandai bersyukur. Memang manusia begitu zaman rahmatullah. Kadang kita lupa daratan, tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini musibah di atas musibah. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, itu kebanyakannya mereka berburuk sangka kepada Allah. Ini bahaya. Ketika seseorang berburuk sangka, maka apa yang dia sangkakan kepada Allah, itulah yang Allah akan siksa dengan seperti itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bih." Sesungguhnya saya ini, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hamba itu baik prasangkanya kepadaku, kata Allah, maka kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan kalau jelek zaman rahmatullah, kalau baik, maka insyaallah taala baik pula atau jelek pula yang kita dapatkan. Jam berapa Ustaz ini isyanya? Oh masih banyak. Baik, ingatkan saja ya. Berikan kode. Oh bunyi ji. Masyaallah, barakallahu fik. Baik, zaman rahmatullah. Saya singkat saja. Yang pertama yang harus kita ketahui, di antara tipu daya syaitan yang digunakan oleh syaitan untuk menghancurkan anak Adam. Jadi permusuhan syaitan, inilah bahayanya hasad zaman rahmatullah. Yang seharusnya iblis itu hanya hasad kepada siapa? Iblis. Apa? Yang seharusnya iblis itu hanya hasad kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tapi syaitan telah bersumpah di hadapan Allah, bukan cuma Adam yang dia ingin hancurkan, tetapi semua keturunan anak Adam sampai hari kiamat. Makanya ketika syaitan atau iblis ini sudah Allah Subhanahu wa taala cap akan masuk ke dalam neraka, maka iblis meminta tangguh agar tidak dimatikan sampai datang harinya kiamat. Sehingga kata para ulama, di antara makhluk yang diberi tangguh hidupnya sampai hari kiamat adalah iblis. Maka iblis diberikan kesempatan untuk mencari manusia sebanyak-banyaknya, ikut bersamanya di dalam masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Makanya inilah pentingnya zaman rahmatullah majelis ilmu. Pentingnya kita belajar. Jangan pernah kita merasa puas. Karena belajar itu long life education. Kita belajar sampai mati. Imam Ahmad mengatakan, suatu ketika ada muridnya Imam Ahmad bertanya, "Ya Imam, sampai kapan kita belajar? Capek makin belajar." Apa kata Imam Ahmad? Kita belajar minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar mulai dari buayan sampai nanti masuk di liang lahat. Jadi ini bukan hadis, perkataannya Imam Ahmad. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Karena siapa yang mengatakan sebuah hadis datang dari Nabi SAW dan itu bukan sebuah hadis, dia mengatakan ini datang dari Nabi SAW, ya seperti sebagian firqah yang banyak mengaku-ngaku berjumpa dengan Nabi SAW. Naudzubillah min dzalik. Apakah melalui tidur atau melalui alam nyata? Maka ini tidak boleh zaman rahmatullah. Nabi SAW mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama zaman rahmatullah, pintu yang sangat jitu untuk menghancurkan manusia adalah pintu kekufuran. Termasuk di dalamnya kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kekufuran adalah melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyak manusia beriman kepada Allah, bersamaan dengan itu dia juga melakukan kesyirikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kadang kita mengatakan, sebagian orang mengatakan dakwanya salaf itu dakwah keras. Tidak sebenarnya. Ini adalah betul-betul kita menyampaikan apa yang bersumberkan dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan bentuk cinta kita kepada kaum muslimin. Karena jangan sampai dia melakukan kekufuran dan meninggal di atas kekufuran tersebut. Sebab siapa yang meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan, tidak pengurukan. Apa artinya tidak pengurukan? Tidak ada lagi harapan zaman terakhir. Sebab semua dosa berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina, dosa membunuh, dosa merampok, itu berpeluang diampuni oleh Allah. Namun syirik, maka itu tidak ada ampunannya. Siapa yang meninggal di atas kesyirikan, maka tidak ada ampunannya. Sebab Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni satu dosa ini, syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dosa-dosa syirik. Seperti dikisahkan zaman rahmatullah oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Ada dua pemuda yang melakukan safar, perjalanan. Satu pemuda masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Dan satu pemuda lagi dimasukkan Allah ke dalam neraka disebabkan seekor lalat. Perhatikan jamaah rahmatullah. Yang dimana pemuda yang satu ini dipaksa untuk menyembelih sesuatu untuk berhala yang disembah penduduk kampung tersebut. Namun pemuda ini adalah pemuda yang beriman dan mengatakan, saya tidak akan pernah menyembelih sesuatu apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini ya banyak hal-hal ritual tertentu. Kadang kita sakit, polongangi ayam hitam di tempat ini. Potongkan kerbau, potongkan kambing di tempat tertentu. Datangi dukun satu, naudzubillah, jangan kijaman dalam tempat. Ini berbahaya. Sebab dosa ini tidak ada ampunannya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat konsekuensinya berat. Kalau kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Semua perkara syirik kita harus tinggalkan, ridho atau tidak. Dan inilah yang didakwakan oleh Nabi SAW selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah. Nabi SAW senantiasa mengucapkan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai umat manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Karena kalimat ini zaman rahmatullah ada dua penekanan. Yang pertama adalah nafyun, menafikan semua peribadatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan semua peribadatan. Kita tidak menyembah siapapun illallah. Kemudian datang kalimat isbat, kalimat al-istithna yang menunjukkan isbat, kecuali kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin, dan mudah-mudahan satu poin ini kita bisa maksimalkan zaman rahmatullah, yaitu senantiasa hidup di atas tauhid, mati di atas tauhid, dan kita beramal di atas tauhid, dan menjauhkan segala berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita lakukan. Sebenarnya ada 5 poin penting yang anak ingin sampaikan, karena banyak manusia terjatuh dalamnya. Cuma kesempatan pada kesempatan yang berbagi ini terbatas. Mudah-mudahan suatu saat nanti masih bisa berkunjung di Kolaka insyaallah taala. Demikianlah jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nukhtimu hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.